Oke, sudah mulai untuk rekamannya. Saya share ulang untuk presensinya. Apabila tidak bisa masuk di presensi, coba menggunakan akun Polije ya. Siapa tahu ada yang belum mendapatkan link untuk presensi, silahkan presensi. Tapi kalau untuk presensi yang menggunakan apa yang tanda tangan itu, kalian tetap presensi aja. Nanti bisa minta di UPK berkaitan dengan presensinya dengan menyebutkan bahwa kuliahnya dilaksanakan secara daring gitu. Kalau misalkan dari UPK-nya bertanya. Terkait dengan materi, hari ini materinya adalah zat pewarna atau pigmen. Dan kita pertemuannya ada tiga pertemuan, ada materi satu warna atau pigmen, kemudian ada flavor, dan yang terakhir nanti ada bahan tambahan pangan gitu. Dan semuanya untuk kuliah kimia pangan akan dilaksanakan secara daring, karena kebetulan untuk jadwal kuliah kimia pangan itu ternyata bentrok atau bersamaan dengan jadwal praktikum, yang mana praktikumnya itu tidak bisa saya tinggal gitu. Jadi agak repot juga ya kalau misalkan nanti meninggal praktikum yang praktikumnya itu memang butuh pengawasan ekstra gitu, sehingga untuk kuliahnya kita lakukan secara daring di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 9 gitu. Kalau saya lihat di jadwal yang sudah kalian sepakati. Nanti berkaitan dengan link Zoom, nanti akan saya update di Google Sheet. Kemudian untuk materinya juga ada di situ, sudah saya berikan semua untuk link materinya gitu. Atau mungkin sekarang belum dapat materinya, ini bisa scan materinya di sini. Saya sudah sediakan QR code untuk materinya. Nanti bisa diakses sendiri ya berkaitan dengan materi. Nah, kita masuk di materinya. Jadi kalau kalian misalkan membeli makanan begitu, terutama di makanan cemilan, itu memang banyak sekali yang menggunakan zat pewarna gitu. Ada warna-warna yang sangat menarik karena memang secara umum untuk makanan itu menggunakan zat warna atau pigmen karena untuk memperbaiki dan meningkatkan warna. Karena bagaimanapun warna ini sangat menarik perhatian. Kita membeli atau memilih makanan itu yang dilihat pertama kali kan dari segi warnanya. Oh, ini ternyata sangat menarik. Saya suka warna ini, jadi dibeli gitu. Biasanya sih begitu. Nah, pewarna ini itu kalau dalam makanan memang bukan bahan utama, tapi adalah bahan tambahan. Bahan tambahan atau yang biasa kita singkat dengan BTP. Jadi penggunaan warna atau pewarna makanan ini memang bertujuan yang utamanya adalah memberikan warna yang seragam. Kalau makanan itu hanya berwarna kuning saja atau mungkin hanya warnanya hijau saja, itu kan sangat membosankan gitu kan. Kalau dia terlihat warna-warni itu akan terlihat sangat menarik dan itu akan memberikan identitas bagi produknya. Jadi contohnya nih di gambar ini ada stroberi, kemudian stroberi itu sangat identik dengan warna merah sehingga kalau kita melihat suatu minuman yang berwarna merah itu otomatis di otak kita tuh akan terekam, oh ini adalah rasanya stroberi gitu. Yang pasti terekam pertama adalah stroberinya. Oh, ini rasanya stroberi. Padahal mungkin memang ada rasa-rasa yang lain yang warnanya juga identik dengan warna merah. Tapi sudah terekam di alam bawah sadar kita bahwa yang berwarna merah itu adalah stroberi gitu. Dan juga memberikan warna yang khas gitu kan. Ini khasnya strawberry adalah warna merah. Atau misalkan bisa saja memberikan warna yang lain. Contohnya misalkan warna kuning. Kuning itu mungkin identik dengan rasa anggur. Kemudian warna hijau identik dengan rasa melon gitu. Nah, kemudian untuk kebutuhan pewarna ini memang dia menunjukkan kualitas atau edibility. Namun pengolahan panas umumnya dapat merusak warna. Terutama kalau kita menggunakan warna-warna yang dari bahan alami. Ini contohnya. Nah, ini yang atas ini menggunakan pewarna alami. Jadi kalau diolah biasanya dia menjadi lebih pudar. Berbeda dengan kalau kita menggunakan pewarna yang sintetik. Nah, ini meskipun diolah dia warna tetap lebih tajam gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lebih murah ya jelas lebih murah yang pewarna sintetik ya. Ini kan hanya dengan jumlah yang sedikit warnanya sudah sangat gondreng, sudah sangat tajam dibandingkan dengan pewarna yang alami. Kalau yang alami memang agak repot karena kita harus mengekstraknya dulu gitu kan. Kemudian ketika diolah biasanya warnanya menjadi lebih pudar gitu. Ini tadi sudah untuk kegunaan pewarna. Nah, ini klasifikasi pewarnanya. Ini klasifikasi pewarna berdasarkan asalnya.
Jadi misalkan di sini ada pewarna alami. Pewarna alami itu bisa bisa saja berasal dari hewan, dari tumbuhan, dari mineral atau mungkin dari fermentasi. Tapi secara umum yang mudah didapatkan adalah dari tanaman ya. Ini contohnya ada kurkumin, ada riboflavin, kemudian ada klorofil warna hijau, ada lutein warna kuning, beetroot red warna merah, antosianin yang E100, misalkan E162 untuk betanin, E163 itu kodenya. Kemudian ada lagi yang dari sintetis, sintetis tapi diproduksi secara kimia gitu, sintetis kimia. Ini contohnya E101 dari Boflavin, ada likopen. Sebenarnya pewarna ini adalah pewarna alami. Ini kan tadi ada juga kan likopen yang berwarna alami, yang ini E160D likopen dari tomat. Di sini juga ada likopen. Tapi ini tuh likopen jenis likopen yang sintetis. Ya. Kalau yang ini memang likopen yang berasal dari alami, yang ini bisa saja dia itu apa sintetis tapi dia itu menyerupai yang alami gitu. Kemudian ada yang dimodifikasi, misalkan ada modifikasi untuk membuat suatu warna tapi ini masih alami gitu. Ini contohnya ada iron oxide tapi ini juga jarang digunakan secara umum kalau di industri begitu. Dan yang ini adalah jenis yang sintetis artificial colorants. Ini ada kodenya yang mungkin sering kalian jumpai, misalkan kayak quinine line yellow, ada sunset yellow, ada amaran itu. Ini kalau kita ingin mengetahui jenis-jenis pewarnanya itu, misal itu kalian kalau misalkan membeli makanan itu ada di komposisi bahan. Misalnya di komposisi bahan itu untuk pewarna letaknya paling-paling terakhir gitu karena jumlahnya memang paling sedikit. Ada namanya, kemudian ada kodenya, biasanya begitu. Kalau ini sumber pewarna, ada pewarna alami, alami ya berarti dari alam mayoritas. Kemudian ada sintetik, biasanya hasil pabrikan. Ini biasanya merek kupu-kupu yang sering ada di toko begitu. Kemudian kalau dari bentuknya ada pewarna itu ada yang bubuk halus, ada yang granular, ada yang kristal, pasta, cair gitu juga ada. Kemudian ada yang berdasarkan larutannya. Jadi ada yang pewarna larut air sama pewarna larut minyak. Jadi memang masing-masing jenis pewarna itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya yang ini ya, yang ini itu adalah pewarna yang larut sama air. Ini berarti kan dia bisa larut sempurna. Kalau yang ini, yang begini, yang itu dia tidak larut dengan air. Jadi dia itu nanti misalkan airnya di bawah itu, dia nanti akan ada di atas. Gitu. Kalau yang begini nih, eh, dia bisa larut ke dalam air, tapi sebagian sifatnya ada yang tidak larut ke dalam air. Gitu. Jadi memang masing-masing dari apa pewarna itu beda-beda. Ada yang larut air, ada juga yang larut minyak. Kalau larut minyak dia tidak bisa larut ke dalam air, tapi dia bisa larut ke dalam minyak gitu. Ini untuk jenis pewarna alami. Pewarna alami itu memang dia jauh lebih aman dibandingkan dengan pewarna sintetis. Dan kita bisa mendapatkannya di alam, bisa dari buah, dari sayur, memang secara umum dari jenis daun-daunan itu, dari rempah-rempah juga bisa. Kalau buah sebenarnya bisa sih, tapi memang pewarnanya biasanya jauh lebih mudah rusak kalau di buah. Dan pewarna alami itu salah satu ciri khasnya adalah dia sangat mudah rusak melalui proses pemanasan, penyimpanan itu juga. Jadi memang warnanya dia tergolong menjadi lebih pucat gitu. Memang, tapi pewarna alami itu punya kelebihan. Jadi beberapa jenis pewarna itu malah mempunyai atau menyumbang nilai nutrisi. Jadi misalkan karotenoid itu adalah provitamin A, riboflavin itu adalah vitamin B2, dan kobalamin adalah vitamin B12. Jadi dia tidak hanya memberikan pewarna, tapi tidak hanya memberikan warna, tapi juga memberikan nutrisi. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba, misalkan seperti karamel. Kemudian dapat juga sebagai bumbu seperti kunyit paprika itu dia tidak hanya warna ini contohnya tidak hanya memberikan warna kuning tapi dia juga
bisa sebagai bumbu, sekaligus sebagai antimikroba dan juga sebagai antioksidan. Otomatis karena dia berasal dari bahan alami, dia lebih aman untuk dikonsumsi. Namun memang kelemahannya sering memberikan rasa dan flavor khas yang tidak diinginkan. Jadi kadang ada aftertaste agak pahit kalau ternyata kita menggunakannya secara berlebihan. Dan tidak stabil. Ini yang paling utama adalah dia tidak stabil terutama oleh proses pemanasan. Kemudian struktur warna tidak seluas pewarna sintetik. Ya misalkan warna hijau ya hijaunya gitu-gitu doang. Kita tidak bisa membuat warna hijau yang lain gitu. Kemudian warna tidak homogen, kadang kalau lagi bagus kita bisa mendapatkan warna yang ngejreng, gonjreng gitu, tapi kadang karena misalkan daun pandannya hanya sedikit, misalkan itu ternyata warnanya menjadi lebih pudar. Kan kadang daun pandan itu kan tidak selalu ada atau dapatnya juga tidak selalu sama gitu. Jadi kalau kita mau menggunakannya untuk industri besar memang repot, tapi kalau hanya untuk sekedar industri murahan itu tidak apa-apa. Nah, ini juga karakteristik kelarutan atau dan stabilitas warna alami dari pigmen. Jadi memang pigmen alami itu dia sangat apa ya, tidak stabil. Contohnya ini adalah antosianin yang di sini yang digambar. Dia antosianin itu memberikan warna jingga, merah, kemudian biru. Sumbernya dari tanaman, dia larutnya larutnya air, tapi dia itu sangat sensitif terhadap pH dan panas. Contohnya ini. Jadi kalau kalian membuat suatu makanan kemudian menambahkan pigmen antosianin begitu, itu dia akan sangat stabil kalau dia berada di pH yang asam. Jadi misalkan dia pH-nya asam, nanti dia akan memberikan warna dari ini orange, kemudian warna merah. Tapi kalau ternyata dia nanti misalkan makanannya atau minumannya itu sifatnya alkali atau basah, nanti dia akan berubah menjadi warna biru, biru sedikit agak keunguan begitu. Kemudian yang di sebelah kanan ini semakin lama kita memanaskannya, misalkan kita mau merebusnya atau memberikan suhu yang panas, itu nanti jumlah antosianinnya dia akan berkurang, gitu kan? Jumlah antosianinnya akan berkurang dan semakin tinggi suhunya, ini tinggi yang suhu 100, ini jumlah antosianinnya juga akan semakin sedikit. Otomatis warnanya itu juga akan semakin memudar gitu. Begitu juga untuk jenis yang lain seperti flavonoid, leukoantosianin, tanin, beta lain dan quinon itu memang dia sangat sensitif terhadap panas gitu. Kemudian ini jenis yang lain ada karotenoid, klorofil, hemer, riboflavin, karamel juga sama sifatnya. Cuman bedanya misalnya seperti karotenoid ternyata dia lebih larut ke dalam lemak. Klorofil ini ada yang larut sama air dan juga ada yang larut sama lemak dan semuanya dia sensitif terhadap panas gitu. Ini contohnya kalau ini di beta karoten. Ini kan karoten itu dia sensitif terhadap oksidasi. Oksidasi itu terkena sinar matahari atau terkena udara. Jadi misalkan di sini ada kondisi botol. Jadi beta karotennya itu disimpan di suatu botol. Botolnya itu warna gelap sama warna ini gelap sama warna transparan. Pada hari ke-0 jumlahnya itu sekian, sama-sama 235,94. Tapi ketika setelah 30 hari, nah kan, ini loss-nya, kehilangannya kalau untuk yang transparan itu mencapai 90%. Sedangkan untuk yang dark, yang botolnya gelap itu kehilangannya hanya atau lebih sedikit, 60% dibandingkan dengan yang warnanya transparan. Jadi kalau kita mau menyimpan sesuatu yang berwarna, memang akan lebih baik kalau dia disimpan dalam botol yang gelap. Karena sinar matahari itu ternyata akan merusak dari, terutama di sini adalah beta karoten gitu. Nah, ini fungsi dari pigmen, dia tidak hanya memberikan warna, tapi juga memberi sebagai bisa berperan sebagai vitamin, antioksidan, medicinal activity, itu seperti ya contohnya seperti antimikroba ini, antibakteri itu juga bisa, anti kanker itu juga bisa. Cuman memang kalau kita mau memfungsikan pigmen ini sebagai medicinal activity, sebagai anti kanker, anti mikroba dan lain sebagainya, memang kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak hanya kalau kita misalkan hanya mengkonsumsi anggur hanya segini itu kalau kemudian kita berharap bahwa langsung jadi anti kanker ya tidak, kita butuh butuh jumlah yang lebih banyak gitu. Ini contoh-contohnya pewarna alami. Ini ada likopen, karoten, betalain, dan lain sebagainya. Ini ada sumbernya.
banyak sekali ada misalkan likopen ini ada yang dari tomat, ada yang dari anggur, ada yang dari semangka gitu dan ini fungsinya ada yang sebagai antioksidan, ada yang sebagai anti karsinogenik, anti kanker, ada yang bisa melindungi kulit. Ini untuk beta karoten dia bisa sebagai vitamin A, meningkatkan sistem imun, ada beta lain. Ini bisa apa istilahnya menghambat menghambat patogen. Kemudian ada sebagai antioksidan dan lain sebagainya. Ini ada bahkan efek kemo. Jadi kalau misalkan ada yang sedang menjalani kemoterapi gitu kan pasti punya efek samping nih. Nah, itu bisa banyak sekali mengkonsumsi jenis bit, buah naga, kemudian ini bunga bunga kaktus, tapi ini kok kayaknya jarang ya. Kalau mungkin di Indonesia yang paling banyak atau di Jember deh, yang paling banyak kita adalah buah naga ini. Ini bisa mengurangi efek dari kemoterapi. Tapi memang harus dikonsumsi dalam jumlah yang banyak sehingga bisa mendapatkan efek ini. Gitu. Jadi kalau sebagai mahasiswa gizi sih harusnya tidak ragu ya untuk mengkonsumsi makanan alami yang warna-warni, buah dan sayur begitu karena memang manfaatnya itu sangat sangat banyak sekali. Nah, kalau kita ingin menggunakan pewarna itu di makanan itu kita kan biasanya bisa mengekstraknya. Ini cara mengekstraknya kalau yang paling simpel itu kita bisa mengeringkannya. Kalau kita ingin mendapatkan atau menyimpan bahannya dalam waktu yang lama, dikeringkan dulu. Atau kalau tidak dikeringkan dulu itu juga bisa. Jadi biasanya langsung dihancurkan, kemudian nanti ditambahkan dengan pengekstrak atau pelarutnya. Pelarutnya bisa alkohol atau mungkin bisa aseton, bisa aquades tergantung dari sifat pigmentnya, kemudian nanti difiltrasi itu disaring, kemudian kalau ingin dipekatkan kita bisa memekatkannya, kalau tidak ingin dipekatkan bisa langsung dari penyaringan ini kita dapat pigmennya gitu. Jadi di sini ini contohnya ya, ini dari daun-daunan itu ditambahkan pelarutnya, kemudian nanti dari pelarutnya itu akan mengekstrak atau mengambil pigmennya itu tadi. Dengan catatan ini ada penghancuran terlebih dahulu. Jadi biasanya kita lakukan dengan cara menumbuknya, di blender, dihancurkan kecil-kecil sehingga untuk sel-selnya itu dia akan rusak, kemudian pigmennya itu bisa keluar dan terbawa oleh pelarutnya. Gitu. Kemudian ini metode ekstraksinya, ini ada macam-macam ya. Jadi maserasi itu dilarutkan kemudian didiamkan itu adalah maserasi. Kalau misalkan ini menggunakan ultrasonic bed extraction berarti dia menggunakan alat ultrasonik. Kalau lyopilisasi itu dia menggunakan air tapi dia dalam kondisi yang dingin gitu. Kalau yang ini maserasi menggunakan staging inkubator jadi dia menggunakan suatu wadah inkubasi tapi dia sambil digoyang-goyang gitu. Gitu. Jadi memang masing-masing dari tanaman itu bisa diekstrak pigmennya dengan menggunakan metode yang bermacam-macam. Untuk pelarutnya itu juga bermacam-macam. Ini pelarutnya itu mengacu pelarut mana sih Bu yang kita gunakan untuk mengekstrak pigmen dari tanaman A, B, C gitu. Kita harus lihat dulu sifatnya seperti apa. Apakah dia larut ke dalam aquades, ini aqueous metanol, ini berarti semi polar. Jadi aqueous itu kan air ya. Kalau metanol kan non polar. Sifatnya kan metanol kan non polar. Ini polar. Jadi sifatnya dia semi polar. Dicampur gitu dia kita bisa mendapatkan pigmen dari eggplant. Atau kalau yang paling mudah ya ini kita bisa menggunakan air. Kalau berhubungan dengan kehalalan, memang yang paling gampang kita itu menggunakan air untuk pigmennya. Kalau menggunakan yang non-polar, kita harus mengevaporasi atau menghilangkan bagian pelarutnya ini supaya kita hanya mendapatkan pigmennya saja. Gitu. Nah, fungsi dari pigmen itu ternyata dia bisa dimanfaatkan sebagai intelligent food packaging. Jadi kemasan pangan itu nanti dia bisa berubah warnanya tergantung dari pH. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada daging. Daging selama dia disimpan dia pasti akan mengalami perubahan. Perubahan kemudian dia akan merubah pH. pH dari ini di sini ada pH indikatornya yang biasanya yang digunakan adalah pigmen. Dia akan berubah warnanya sesuai dengan pigmennya. Misalkan kalau dia masih fresh warnanya warnanya merah misalkan, tapi ternyata ketika dia sudah membusuk dia merubah pH, kemudian nanti warna dari kemasannya itu akan berubah warna menjadi biru misalkan.
Contohnya begitu. Ini sebelah kanan ini ada contohnya. Di sini ada warnanya. Jadi kalau fresh dia warnanya kuning, setelah dibuka dan disimpan lama dia berubah menjadi warna ungu gitu. Ini juga ada di buah. Nah, ini perubahan warnanya itu dari hijau menjadi kuning gitu. Jadi pewarna itu untuk pigmen, terutama ya yang kita dapatkan dari bahan alam itu bisa berubah seperti ini. Bisa dimanfaatkan sebagai kemasan penanda kebusukan atau kesegaran dari suatu bahan pangan. Nah, ini macam-macam perubahan pigmen karena pH tergantung dari jenis jenis pH-nya, jenis pigmennya. Ini untuk jenis pangannya. Jadi ada mulai dari daging babi, ikan, oh ayam maksud saya, ada sosis, ada ayam, ini ada ikan juga. Ini film base itu pembawa pembawa pigmennya. Jadi pigmennya itu nanti akan diteteskan atau dicampurkan. Di sini ada yang dari kitosan, ada yang dari pati singkong, ada yang dari tapioka begitu. Dan ini natural coloran ini nah, pewarna jenis pewarnanya mayoritas menggunakan antosianin, ada kurkumin juga, ada beta lain. Kemudian ini sumber dari pewarnanya, ada yang dari kentang dan lain sebagainya. Ini referensi, hanya saja referensi. Tapi memang kalau di Indonesia kita jarang ya. Saya bahkan belum pernah menemui adanya intelligent food packaging ini. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak dimanfaatkan. Karena memang untuk harganya untuk membuat apa intelligent food packaging kemasan yang bisa berubah warna itu memang cukup mahal karena memang bahannya juga terbatas. Bahan untuk mengekstrak atau mengambil pigmennya juga juga terbatas. Tapi memang banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Gitu. Ya udah hampir setengah 10. Ini jenis pewarna alami, misalkan contohnya ada klorofil. Ini saya menjelaskannya agak cepat ya, karena materinya banyak, waktunya terbatas karena kita hanya sampai jam 10. Ini baru pewarna alami saja, belum pewarna yang sintetis gitu. Misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian catat sekarang dan nanti saya tanyakan di sesi tanya jawab gitu. Kalau klorofil ini jenis pigmen yang paling banyak, paling mudah ditemukan karena dia berasal dari sel-sel tanaman, terutama di daunnya, dan dia bisa memberikan warna hijau. Gitu. Nah, klorofil ini selain dia sebagai pigmen, ternyata dia juga bisa sebagai antioksidan dalam tubuh, memperlambat oksidasi LDL, senyawa anti kanker, sama meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Jadi memang sangat rugi sekali bagi kita kalau kita tidak mau mengkonsumsi sayur-sayuran, karena manfaat dari klorofil yang didapatkan dari sayuran itu banyak sekali. Klorofil jenisnya ada klorofil A yang warnanya lebih gelap, kemudian ada klorofil B yang warnanya hijau gelap gitu. Nah, ini perubahan klorofil. Jadi klorofil itu dia sangat mudah berubah-ubah, terutama misalkan dia terkena asam, kemudian ini misalkan dia terkena asam atau terkena ion hidrogen, dia akan berwarna menjadi lebih coklatnya pucat gitu. Jadi memang dia sangat sensitif terhadap panas. Jadi kalau kalian masak kemudian warnanya bisa berubah begitu, yang warna awalnya hijau kemudian menjadi kecoklatan, itu memang si klorofilnya dia nanti akan berubah menjadi feofitin ini yang warnanya memang akan agak agak coklat gitu. Nah, ini kalau kita masak dan kondisinya asam, maka perubahan warna menjadi lebih cepat saat sayuran hijau dipanaskan. Dan itu akan berbeda kalau kondisinya itu basah. Kalau kondisinya basah, itu perubahan menjadi warna coklat pucat itu lebih lambat. Jadi kalau kalian masak, memang direkomendasikannya itu sayuran hijau itu dimasak dalam jangka waktu yang singkat dan kontak dengan asam harus dihindarkan. Caranya itu dengan membuka tutup pancinya. Jadi misalkan kalian masak sayur bayam begitu, itu sebaiknya sayur bayamnya itu dimasukkan ketika airnya sudah mendidih, kemudian kondisi pancinya itu dibuka. Sehingga kita bisa mendapatkan mempertahankan warna hijaunya tadi. Kalau misalkan kondisi pancinya ditutup,
itu biasanya ya, biasanya itu warnanya akan berubah menjadi agak kecoklatan bisa atau warnanya jadi lebih pudar itu juga juga bisa gitu. Ini Nah, untuk karotenoid. Ini karotenoid itu memberikan warna jingga hingga merah atau paling banyak itu identik dengan warna-warna kuning. Dia bisa Riana. berasal dari wortel, jeruk, Oh, kemudian ada lagi aprikot, minyak kelapa sawit itu warnanya kuning karena dia mengandung karoten gitu. Kalau manfaat bagi manusia selain memberikan pigmen tadi, ternyata dia bisa berfungsi sebagai perlindungan terhadap kanker. Nah, ini dan juga meningkatkan ketajaman penglihatan dan berfungsi sebagai antioksidan. Gitu. Dan lagi-lagi karotenoid itu adalah prekursor atau provitamin A. Prekursor vitamin A. Jadi dia akan membantu perubahan dari provitamin A menjadi vitamin A. Ada lagi jenis pewarna alami, ada antosianin. Ini memberikan warna merah, orange, ungu, biru, dan paling banyak memang ada di bunga sama ada di buah-buahan. Buah-buahan. Dan sifatnya untuk antosianin ini dia larut dalam air, warnanya akan tergantung pH, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia warnanya bisa merah atau biru tergantung pH kondisinya pH itu seperti apa gitu. Kemudian dia juga sensitif juga terhadap cahaya, suhu tinggi, oksigen. Jadi memang harus hati-hati kalau kita mau menyimpan buah-buahan yang mengandung antosianin gitu. Karena itu bisa merusak dari warnanya. Kemudian ada mioglobin. Ini mioglobin jenis pewarna pada daging. Jadi daging itu kan secara umum dia warnanya agak merah, agak pink gitu kan. Dia memang mengandung mioglobin. Jadi mioglobin itu merupakan protein kompleks pada otot terdiri dari heme. Heme itu pigmen yang mengandung besi dan globin. Itu yang bersifat larut dalam air dan larutan garam. Nah, untuk mioglobin sendiri, nah ini ada proses curing di mana curing ini merupakan proses pengawetan pada daging atau ikan. Jadi tambahkan garam, nitrat atau garam begitu dan curing ini karena dia ditambahkan dengan nitrat, dia akan merubah dari warna warna dagingnya. Secara umum, dia nanti akan berubah menjadi merah agak kecoklatan sedikit karena nitrat itu nanti akan berikatan sama mioglobin menjadi nitrosomioglobin ketika dagingnya itu masih mentah. Kemudian ketika sudah dimasak begitu, nanti warnanya akan berubah menjadi pink karena adanya atau perubahan pigmen menjadi nitrosohemokrom atau nitrosil heme. Gitu. Jadi memang ketika proses curing ini dengan penambahan nitrat, contohnya pada pembuatan kornet, nanti warna merahnya itu akan menjadi lebih lebih stabil dan lebih baik karena adanya mioglobin yang bereaksi sama nitrat gitu. Nah, sekarang kita beralih ke pewarna sintetis. Kalau pewarna alami itu sangat mudah rusak dan warnanya cuma gitu-gitu aja, makanya kita manusia itu pintar ya. Jadinya karena nggak suka dengan warna yang sangat soft, yang cuma begitu-gitu aja, akhirnya warnanya itu dibuat suatu pewarna sintetis yang dia bisa memberikan warna yang lebih kuat, kemudian dengan jumlah yang sedikit, dia itu sudah memberikan warna yang sangat bagus. Kemudian warnanya juga bermacam-macam dan tentunya lebih stabil terhadap lingkungan seperti cahaya, pH, oksidasi. Makanya harganya juga bisa lebih murah gitu. Nah, kelemahan dari pewarna sintetis karena dia atau dibuatnya di pabrik dan pastinya menggunakan bahan-bahan kimia, dikhawatirkan adanya kontaminasi dari bahan-bahan kimia, misalkan seperti arsen atau logam berat lain yang sifatnya beracun. Sehingga kalau kita mau membuat makanan dengan menggunakan pewarna sintetis itu harus menggunakan pewarna sintetis yang food grade.
Jadi tidak semua jenis pewarna sintetis itu bisa digunakan untuk bahan pangan. Kalau dia pewarna sintetis untuk kain gitu ya jangan digunakan untuk makanan karena kalau makanan pasti lebih ribet. Dia harus aman dari segala macam kontaminasi gitu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri untuk penggunaan pewarna itu dia dibatasi dan harus mendapatkan izin dari Badan POM. Di sini kalian bisa mengunduhnya di sini. Nah, ini nama peraturannya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah pewarna. Nah, ini pewarna, ini ada pewarna alami. Ini jenis-jenis pewarna alami yang ada di Badan POM, ada banyak sekali. Misalkan seperti kurkumin gitu kan, CL number 75300 itu nomor serinya. Jadi kalau kalian nanti di komposisi bahan itu menemui kurkumin nomor sekian gitu kan. Oh, itu berarti pewarna kurkumin yang berasal dari pewarna alami. Ini kode aja dan ini kodenya biasanya bersifat internasional gitu. Nah, yang ini adalah jenis pewarna sintetis. Pewarna sintetis diperoleh dari senyawa sintetis. Ini contoh makanan, contoh pewarnanya. Ada tartazin, kuning quinolin, ada kuning FCF, karmoisin, ponceau, eritrosin, merah alura, indigotin, biru belian, hijau FCF, sama coklat HT. Ini jenis pewarna sintetis yang bisa digunakan di bahan pangan. Nah, ini kan ada kode-kodenya gitu. Kemudian, kalau untuk pewarna alami kan sebenarnya kita bisa menggunakan sebanyak-banyaknya. Paling kalau kebanyakan nanti rasanya jadi pahit gitu aja. Tapi sebenarnya di dalam tubuh ya meskipun banyak yang digunakan ya nggak masalah. Paling cuman di aftertaste-nya aja sih yang akhirnya kita membatasi penggunaan pewarna alami. Tapi berbeda dengan pewarna sintetis di mana kita harus mematuhi batas maksimal penggunaan. Jadi misalkan nih, penggunaan biru berlian. Biru berlian itu jenisnya adalah pewarna sintetis. Apabila kita ingin menggunakan warna biru berlian pada produk susu, contohnya susu, minuman yogurt, minuman berbasis whey gitu, maka batas penggunaannya hanya 70 miligram biru berlian per kilogram produk gitu. Misalkan kita ingin menggunakan biru berlian ini di ini jam, jelly atau marmalade, itu kita maksimalnya adalah 300 miligram per kilogram gitu. Jadi memang batas penggunaan ini itu bisa karena sifatnya yang sintetis sehingga dikhawatirkan akan apa ya memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Makanya penggunaan untuk pewarna sintetis itu ada batasannya. Ini hanya contoh untuk biru berlian, tapi untuk jenis pewarna sintetis yang lain itu kalian bisa lihat di peraturannya. Tapi prinsipnya sama. Masing-masing jenis pewarna sintetis, kemudian untuk masing-masing jenis kategori pangan itu memiliki batas maksimal penggunaan yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika kita menggunakan pewarna sintetis itu memang ada kekhawatiran akan menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan, misalkan seperti kanker. Memang apa ya eh, klaim terhadap kanker akibat dari penggunaan pewarna sintetis itu memang masih lemah, tapi diduga ada gitu kan sehingga kita memang perlu membatasi penggunaan pewarna sintetis di makanan yang paling sering sih bukan kanker sebenarnya tapi alergi ini pun hanya di sebagian orang tidak di semua orang kalau memang kalian ini memiliki alergi terhadap pewarna ya jangan dipaksakan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak pewarnanya gitu. Kemudian selain alergi, apalagi ya, mungkin bisa menimbulkan hiperaktif pada sebagian anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anaknya itu ada yang, kalau anak-anak aktif itu wajar ya, tapi kalau dia sampai hiperaktif, kemungkinan memang dalam tubuh si anak itu dia menderita alergi itu tadi sehingga memberikan efek yang terlalu aktif di anak, terutama anak-anak yang menderita ADHD. Gitu. Jadi mereka memang sangat sensitif terhadap bahan-bahan tambahan, terutama yang bahan
sintetik sintetik gitu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi atau yang perlu diketahui lagi bahwa penggunaan pewarna sintetis itu memang memang membuat makanan menjadi lebih menarik, tapi tidak ada apa ya nutrisi, tidak ada nutrisi, tidak ada keuntungan nutrisi di makanan yang mengandung pewarna sintetis gitu. Kemudian sebenarnya kalau kita mau makan sesuatu, makan terutama makanan olahan, kemudian diberi pewarna sintetis begitu, sebenarnya yang memberikan efek negatif paling banyak atau yang lebih banyak itu bukan pewarnanya, tapi karena prosesnya. Kadangkala prosesnya misalkan seperti apa ya, yang seperti produk-produk bakery begitu, itu kan dia prosesnya sangat sangat kompleks ya. Seperti dia kadang juga menggunakan terigu di sebagian orang, terigu itu kan juga alergen. Kemudian menggunakan margarin yang dipanaskan begitu, nah itu sebenarnya yang memberikan efek negatif ke dalam tubuh lebih banyak dibandingkan dengan pewarnanya. Karena memang pewarna itu ya dia menjadi satu dengan makanan itu tadi sehingga efeknya seolah-olah besar, padahal sebenarnya yang membuat efek negatif lebih besar itu karena pengolahannya gitu. Jadi yang nomor 10 itu tadi sebenarnya untuk pewarna itu untuk bahayanya itu minimal. Hanya kecil aja dan itu misalkan ada bahaya itu hanya tergantung dari masing-masing individu dan itu memang hanya sedikit. Paling banyak alergi. Kalaupun misalkan ada efek negatif itu hanya sebatas alergi. Tapi karena bahan pewarna sintetis itu memang terdapat di atau digunakan dalam makanan, jadi kita juga harus waspada terhadap makanan itu tadi, terutama waspada terhadap makanan yang diolah dengan pengolahan yang sangat kompleks. Gitu. Nah, itu tadi penjelasan materi dari pigmen. Secara garis besar bisa dipahami ya. Sekarang jam 9.40. Nah, ini ada waktu cukup banyak. Misalkan ada yang ingin didiskusikan atau misalkan masih bingung, belum jelas, bisa ditanyakan di sesi ini. Kalau misalkan tidak bisa on cam, tidak bisa menyampaikan secara langsung, untuk pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat ya. Atau misalkan mau bertanya langsung, bisa angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Jangan-jangan karena kuliahnya hari Sabtu terus tidur. Nih saya ditinggal tidur nih. Tidak ya. Nggak. Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Cukup Ibu. Ini ada 116 mahasiswa yang hadir di hari Sabtu ini. Masa tidak ada yang bingung? Atau mungkin tadi ketika saya menjelaskan terlalu cepat dan ingin diulang di beberapa bagian, bisa disampaikan ya. Sudah deal ini? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, untuk minggu depan praktikumnya adalah berkaitan dengan pigmen. Jadi kita nanti akan mengekstrak eh, pigmen dari berbagai bahan pangan gitu. Kemudian nanti kita akan
melihat sifat-sifatnya. Ada jenis pigmen yang larut ke dalam air dan juga ada jenis pigmen yang larut ke dalam yang bukan air. Kita nanti akan menggunakan aseton. Nah, ini di kolom chat ada yang bertanya dari Hilyatus Fatia. Apakah benar orang tua bentar. Apakah benar kalau orang tua kata orang tua bahwa makanan yang mengandung zat pewarna menyebabkan amandel gitu ya. Jadi kalau sifat apa pewarna, makan makanan yang mengandung pewarna menyebabkan amandel. Itu tidak apa ya, tidak secara langsung menyebabkan amandel sebenarnya. Amandel itu penyebabnya sangat banyak, tidak hanya dari makanan saja. Efek dari tubuh itu juga bisa. Jadi sebenarnya seperti yang ini saya share lagi ya, yang materi yang terakhir. Kalau pewarna kemudian menyebabkan amandel sebenarnya tidak, tapi karena pewarna itu dibawa oleh jenis makanan yang tidak sehat, makanya seolah-olah yang salah itu adalah pewarnanya, karena pewarna itu kan macam warna-warna gitu kan. Jadi yang paling mudah disalahkan adalah pewarnanya. Ini yang terakhir ini. Sebenarnya pewarna itu kalau berbahaya bagi manusia sebenarnya tidak. Kalau misalkan dia menyebabkan bahaya itu hanya sedikit saja pada orang, tidak banyak yang apa ya, yang dia itu terkena bahaya karena pewarna. Yang lebih ditekankan itu adalah sebenarnya kita menjauhi makanan yang diproses secara berlebihan. Jadi misalkan minum-minuman yang ada di pinggir jalan itu kan warna-warni itu, tapi minuman itu selain dari minumannya yang berwarna-warni, itu kadang gulanya juga berlebihan. Airnya itu kadang bukan tidak menggunakan air yang bersih. Kadang entah itu airnya itu di apa direbus dulu atau tidak kita kan tidak tahu. Nah, justru hal-hal seperti itu yang sebenarnya menyebabkan efek kesehatan ke dalam tubuh manusia itu lebih lebih berbahaya dibandingkan dengan pewarnanya. Sebenarnya sih begitu. Jadi apakah pewarna itu menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan, entah itu amandel atau jenis yang lain, itu kalaupun ada yang menyebabkan negatif, itu sangat sedikit dan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Terutama orang-orang yang memang memiliki alergi. Ini di poin 3 menyebabkan alergi. Atau memiliki kondisi khusus, seperti anak-anak yang hipersensitif atau ADHD. Kalau orang normal, itu sebenarnya menyebabkan efek negatifnya bukan pewarnanya, tapi makanan yang diwarnai itu tadi. Gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin dari Ciliatus Fatia sudah cukup jelas? Oke, yang lainnya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Kita masih punya sedikit waktu. Tapi sih sebenarnya apa ya penggunaan pewarna sintetis di makanan itu bisa menjadi petanda apakah penjualnya itu dia penjual yang baik atau tidak. Dalam artian begini, biasanya kalau penjual yang baik, penggunaan pewarna sintetis itu akan dibatasi karena memang tadi di peraturannya itu memang ada pembatasan. Nah, yang ini ada pembatasan batas maksimal penggunaan. Jadi kalau dia penjualnya baik dan memang mengerti bahwa pewarna sintetis itu digunakan secara terbatas, dia akan mematuhi ini. Jadi warna-warna yang dihasilkan dari makanan itu pun juga tidak akan segonjreng, tidak akan setajam kalau kita menggunakannya melebihi dari batas, gitu kan. Gitu. Jadi, oh, misalkan warnanya sangat warna-warni, oh ini
diduga penjualnya ini penjual yang tidak baik sehingga mungkin penjualnya itu selain selain membohongi atau tidak mematuhi dari peraturan ini, mungkin dia juga tidak akan mematuhi peraturan yang lain. Misalkan kalau minuman, apakah airnya itu memang beneran direbus atau tidak. Kemudian bisa jadi dia itu menggunakan gula. Gula itu bahkan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ini pewarnanya. Karena gulanya terlalu tinggi itu kan bisa aja itu membuat kadar gulanya menjadi naik secara signifikan gitu kan. Kemudian mungkin bahan-bahan yang digunakan itu beneran bahan yang masih bagus atau tidak. Kadang kalau misalkan roti-rotian itu kemudian dibuat yang warna-warni, kadang menggunakan jenis mentega atau jenis roti yang sudah mau rusak. Kadang roti-rotinya sudah mau rusak itu dia diolah kembali, kemudian diberikan pewarna supaya lebih lebih menarik itu bisa. Atau menggunakan bahan-bahan yang tidak layak itu bisa. Kemudian nanti dikasih pewarna supaya terlihat menarik dan laku untuk dijual. Gitu. Jadi kalau kita memang mau memilih makanan sih memang paling aman dia menggunakan yang pewarna alami memang. Karena kalau sudah pewarna alami bisa di apa ya? Bisa dihubungkan sama penjualnya. Oh, mungkin penjualnya ini memang menggunakan bahan yang alami sehingga mungkin bahan-bahan yang digunakan itu juga lebih aman karena dia pastinya tahu kalau menggunakan bahan alami warnanya juga hanya pudar tidak semenarik itu tapi karena dia lebih konsen terhadap kesehatan mungkin loh ya tapi biasanya begitu itu jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan itu juga lebih aman gitu. Jadi pewarna sintetis itu bisa menjadi petanda apakah penjualnya itu penjual yang baik atau hanya penjual yang sekedar mencari untung tanpa mempertimbangkan apakah bahan yang digunakan itu aman atau tidak. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir di kuliah kita hari Sabtu, hari libur. Masih ada kuliah pengganti. Nanti minggu depan kita bertemu lagi di Zoom. Materinya adalah flavor. Flavor itu kalau kita mencium suatu aroma nanti akan ada aroma-aroma tertentu, kemudian perpaduan antara aroma dan rasa. Nah, itulah yang disebut dengan flavor. Gitu. Sampai jumpa di minggu depan, baik di pertemuan kuliah maupun di praktikum. Saya akhiri untuk kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, warahmatullahi wabarakatuh. bisa meninggalkan Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu.